mendapatkan uang dari 8 tahun ya, itu dari hasil menggembala kambing ya milik penduduk kota Mekah ya. Nanti digaji, cuman walaupun gajinya sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, tetapi itu sebuah bukti bahwa Rasulullah ingin membantu pamannya ya yang waktu itu ekonominya kekurangan gitu ya. Ekonomi kekurangan sehingga Nabi Muhammad ingin membantu perekonomian pamannya ya yang anaknya banyak tetapi ekonominya agak kekurangan. Nah, di Indonesia juga ya sekarang ya dengan adanya pandemi ini ya Corona 19 sebagian besar rakyat Indonesia juga ada yang terkena dampaknya ya sehingga perekonomiannya pada terancam ya misalkan ya apa yang terancam ya mungkin ada yang di PHK ya ada yang penghasilannya berkurang gitu ya atau ada juga yang sampai dia tidak bekerja lagi gitu ya. Tetapi yang harus kalian syukuri ya alhamdulillah ya kalau kalian dilihat dari wajah-wajahnya sih ya ini kayaknya makannya masih pada enak-enak ini ya. Makannya enak-enak, minumannya juga masih terjamin ya. Kemudian orang tuanya juga sepertinya masih banyak rezekinya ya yang Allah berikan ya. Nah, ini juga harus kalian syukuri ya. Kalian harus banyak bersyukur kepada Allah di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, tetapi kalian masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik anak-anak ya. Nah, nanti hari ini Bapak akan coba ya kita pelajaran ini ya Quranic Studies. Quranic Studies-nya tentang surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah nanti salah satunya eh, akan ada pelajaran tentang bagaimana kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi simak baik-baik ya setengah jam ke depan ya. Nah, Al-Fatihah anak-anak ini yang pertama, kalian harus betul-betul bisa membaca surat Al-Fatihah ini dengan baik dan benar ya karena Al-Fatihah ini adalah syarat sah salat ya dan minimal setiap hari dibaca minimal berapa kali berarti sehari? Berapa kali kalian baca Al-Fatihah sehari? 5. 5 kali. 5. Oh, betul 5 kali. Coba dihitung lagi. Berapa kali kalian baca Al-Fatihah dalam satu hari? 10. 10. Hitung lagi coba. 11. 12. 5. Hah? 7. 7. 7. Coba 17 kali. hitungnya 17. nah itu jawabannya betul 17 ya. Dari mana itu angka 17 muncul? Ya dari sholat 5 waktu yang kalian kerjakan ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4 ditambahkan jadi 17. Jadi minimal kalian membaca surat Al-Fatihah ini 17 kali ya dalam satu hari ya. Makanya ya, ini surat Al-Fatihah ini jangan sampai salah bacanya ya. Nah, kebiasaan yang suka Bapak cek ya ketika sholat, itu biasanya bacanya terlalu pendek ujung-ujungnya. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Nah, itu si ujungnya minimal ya dipanjangkan ya, panjangnya minimal 3 lah atau 4 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nah, minimal seperti itulah ya. Jadi ujungnya itu dipanjang-panjangkan ya. Him alamin ya. Nah, ada yang mau nyoba? Coba satu orang, siapa yang mau baca? Bapak pengen dengar suaranya nih. Siapa yang mau baca? Wanita, Oke. Pak. Siapa? Aisyah. Eh, aku. Siapa tuh yang? Wanita. Satu. Wanita, Pak. Nah, ini aja nih. Indra. Nah, Alessandra. Sandra, mana Sandra? Oke, yang lain di mute ya. Yang lain di mute. Kita dengarkan Sandra yang baca Al-Fatihah. Ya. Baik, Sandra silahkan. Coba baca Al-Fatihahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmannya kelewat itu. Ada. Ar-Rahmanirrahim kelewat. Ada. Ya. Coba ulang dari Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Nah, betul ya, Sandra, minimal seperti itu ya. Dan kemudian satu lagi yang harus diperhatikan ya, anak-anak Magdum, ini nih, ayat terakhirnya ya. Ayat terakhir ini kan panjang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini kalau emang nafas kalian nggak kuat boleh berhenti ya. Tapi kalau misalkan nafasnya kuat, ya udah satu nafaskan gitu ya. Kemudian ingat itu di kata terakhirnya yang do-nya itu harus dibaca panjang ya. Baca panjangnya 6 harokat ya. Jadi misalkan begini ya, ini kalau yang mau diputus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mau disatu nafaskan, misalkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ya, boleh beberapa pilihan. Tapi kalau yang disarankan di satu nafaskan ya. Di satu nafaskan ayat yang terakhir ini. Ayat 7-nya, ayat terakhirnya jangan lupa ya, do-nya jangan terlalu pendek ya. Jangan waladdallin. Nah, itu kurang pas ya. Jadi usahakan 6. Ngitungnya pakai jari ya. Mana tangan Bapak kelihatan? Nah. Waladdallin. Nah, begitu ya panjangnya. Sudah cukup ya. Alessandra tadi sudah mewakili ya, dan Dewan Juri memutuskan. Dewa Sandra gimana tadi Dewan Juri? Bagus ya? Nah, bagus ya, alhamdulillah, barakallah Sandra ya. Kemudian bacanya satu ayat ya. Kalau dalam sholat jangan disambung. Pak, kalau mau disambung boleh nggak? Boleh saja sih sebenarnya disambung ya. Cuman memang bagusnya per ayat. Satu ayat. Kalau mau disambung itu si ayat terakhirnya harus dibaca ya. Jadi begini misalkan ya, kalau mau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Napasnya habis lupa juga ya. Jadi mendingan satu nafas aja ya. Satu nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya ya. Baik, itu dari sisi membacanya ya. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, surat Al-Fatihah adalah
surat yang pembuka ya, surat pertama dalam urutan Al-Qur'an. Walaupun surat yang pertama itu sebenarnya yang diturunkan itu surat apa coba? Ada yang tahu? Yang diturunkan pertama? Surat Al-Fatihah bukan? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, surat Al-Alaq ya. Tetapi di dalam mushaf Al-Qur'an ternyata yang disimpan itu adalah surat Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ya, ini berdasarkan petunjuk dari Allah ya, bahwa surat Al-Fatihah harus disimpan yang pertama ya. Walaupun surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan ya. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang kelima ya, yang kelima yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan langsung lengkap. Langsung lengkap 7 ayat ya. Kalau surat Al-Alaq itu kan ada 19 ayat ya. Tetapi yang diturunkan pertama kali baru 5 ayat ya. Sementara Al-Fatihah langsung ketika diturunkan langsung 7 ayat ya, sekaligus komplit ya. Surat Al-Fatihah sangat terkenal ya. Biasanya kalau ada apapun ya, ada acara apapun biasanya suka diawali dengan Al-Fatihah ya. Ada yang menikah, Al-Fatihah. Ada yang syukuran, Al-Fatihah. Ada apa lagi? Ada yang meminta doa, Al-Fatihah dan sebagainya ya. Jadi sangat terkenal surat ini ya. Masya Allah. Nah, nama lain ya, nama lain Al-Fatihah sebenarnya ada banyak ya. Cuman Bapak di sini ngambil 3 saja ya. Ngambil 3 nama ya. Yang pertama adalah Ummul Quran ya. Ummul Quran itu artinya intisari ya, atau umi, ibu ya, ibunya Al-Quran. Intisari Al-Quran, Ummul Quran ya. Karena isi surat Al-Fatihah nanti akan ini ya, semua intinya ada dalam surat Al-Fatihah ya, tentang menyembah Allah, tentang harus bersyukur, tentang hari akhirat, tentang belajar kepada orang-orang yang sudah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bapak izin mau tanya. Dijelaskan dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian nama lain yang kedua adalah Al-Asas ya, dasar atau pondasi. Kemudian ini yang lebih terkenal lagi, yaitu Sab'ul Masani ya, 7 ayat yang selalu diulang ya. Tadi yang seperti di awal kita bahas ya, bahwa Al-Fatihah ini selalu dibaca setiap kali kita sholat ya, minimal 17 kali ya, bukan 5 kali ya, bukan 10 kali, tapi minimal 17 kali. Baik, lanjutkan lagi. Nah, terjemahnya sekarang ya. Nah, kalian nanti akan ada tugas ya. Tugasnya ini sangat apa ya, karena wajib lah ya bagi kita seorang muslim harus tahu surat Al-Fatihah ini artinya apa sih gitu ya, karena kalian kan bacanya tadi sering gitu ya. Kalau sehari 17 kali, seminggu, sebulan udah berapa puluh kali kita baca gitu ya. Maka minimal kalian nanti harus hafal terjemahnya ya. Jadi siapa ada yang sudah hafal terjemah surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Ada yang sudah hafal? Hafal. Oke, nanti kita hafalkan ya. Nanti kalian akan ada tugas hafalan Al-Fatihah ya, menghafalkan terjemahnya. Nah, sekarang ya, selain terjemahnya ternyata ada ini dan bagaimana kita hidup Islami dan modern ya, dengan basisnya surat Al-Fatihah ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya yang harus kalian hafalkan ya, ini pelajaran dari Al-Fatihahnya, ini rumusnya nih. B5KB ya. B5KB. Jadi B-nya ada 5, K1, B1 ya. B5KB ini rumus nanti bagaimana pelajaran dari surat Al-Fatihah ya. Selain terjemahnya, kalian ini ya. B5KB ya. Kita lihat ya. B yang pertama. Nah, ini ya. Ini dari ayat pertama ya. Jadi Al-Fatihah ada 7 ayat ya, dimulai dari bismillah sampai ayat ke-7, waladhdallin amin. Pak, bagaimana dengan lafaz bismillah di surat-surat yang lain? Nah, kalau di surat Al-Fatihah, bismillah itu menjadi ayat yang pertama.
Sementara di surat yang lain itu sebagai pembatas antar surat. Ya, sekali lagi di surat Al-Fatihah bismillah ini menjadi ayat yang pertama, sementara di ayat yang lain Al-Fatihah ini menjadi pembatas antar surat ya. Kecuali dalam satu surat yang tidak ada lafaz basmalahnya. Ada yang tahu nggak di surat apa? Yang di awalnya ya tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu? Nggak tahu. Ayo, apa surah? Kalau surat yang lain pasti di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di surat ini tidak ada lafaz Bismillahnya. At-Taubah. Udah betul ya. Surat At-Taubah ya. Di situ nggak ada Bismillahnya ya. Tapi nanti di surat surat ke-27 ya, nanti di situ ada satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim lagi ya. Baik, ini yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini nanti tolong dihafalkan ya. Taubah. Sudah tadi. B5KB tadi rumusnya ya. Jadi ini terjemahnya yang atas ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini pelajarannya. Pelajarannya dari kalimat bismillah ini adalah kita harus ini bismillah setiap memulai pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan kita harus awali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah ya. Jadi ini pelajaran yang pertama dari kata bismillah ya. Bismillah setiap memulai pekerjaan. Tentunya pekerjaan yang baik ya. Mau belajar, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Minimal ya. Kalau tahu doanya, dibaca doanya. Tapi minimal, kalau nggak tahu, minimal bismillah. Tapi hanya perbuatan yang baik saja ya. Pak, bagaimana kalau aku mau nyontek, baca bismillah dulu, boleh nggak? Boleh nggak Pak Irfan? Mau nyontek, baca bismillah dulu biar berkah. Enggak. Boleh. Kalau bismillah mah aku hafal, Pak. Kalau itu mah nggak boleh ya. Kalau dalam perbuatan yang tidak baik nggak bisa ya. Jadi syaratnya bismillah itu harus diikuti dengan pekerjaan yang baik ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama ya. Nanti slide-nya kita bagikan saja ya. Biar kalian hafal ya. Pak, videonya nge-lag, Pak. Nge-lag. Ya lah. Baik, lanjut ayat kedua ya. Ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, tadi rumusnya B5KB ya. Terjemahnya ini, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pelajarannya dari ayat kedua ini adalah bersyukur atas setiap capaian ya. Jadi tadi B yang pertama bismillah, B yang kedua bersyukur ya. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang terjadi ya bagi seorang muslim harus kita syukuri ya, walaupun kondisi sekarang ya ada perekonomian agak-agak sulit ya. Tapi tetap bagi seorang muslim kita harus senantiasa bersyukur ya, masih diberikan rezeki, diberikan kesehatan ya, masih bisa makan, masih bisa minum ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini B yang kedua ya, B yang pertama tadi bismillah, B yang kedua bersyukur. Ini terjemahnya nanti silahkan dihafalkan ya. Sekarang ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, B yang ketiganya adalah berpikir atau berfikir. Mana guru bahasa Indonesia itu? Mana berpikir. Pakai P, pakai F. Pakai P, Pak. Berpikir, pakai P. Oh ya, berpikir ya. Berpikir boleh nggak? Berpikir ya, berpikir positif yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini di sini lihat, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apapun yang terjadi ya,
sebenarnya Allah itu adalah sayang kepada makhluknya ya, maka termasuk dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi bencana wabah corona, kita tetap harus berpikir yang positif ya. Wah, kok kan jadi ada terus di rumah. Justru itu ya, ketika kita banyak di rumah, maka usahakan jadikan rumah kalian menjadi baiti jannati ya, rumahku surgaku ya. Jadikan rumah kalian menjadi rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan bacaan Quran, dipenuhi dengan ini ya, banyak melakukan sholat wajib, kemudian ditambah sholat sunnah, sholat duha, dan sebagainya ya. Jadi kita tetap berpikir yang baik kepada Allah ya. Lanjut ayat keempat, Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, ini B yang keempat ya. B yang pertama bismillah, B yang kedua bersyukur, B yang ketiga berpikir yang positif, B yang keempat ini berorientasi atau bertujuan untuk akhirat ya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ya anak-anak nih, apapun yang kalian lakukan, jangan hanya tujuannya itu untuk dunia saja ya. Karena tujuan kalian nanti ini di sini ya. Sampai nanti hidup kalian itu akan sampai ke akhirat ya, dan hidup di dunia itu kalian tidak lama ya. Paling hanya sekitar, kalau Rasulullah mengatakan sih antara 60 sampai 70 tahun saja kalian hidup di dunia ya. Jadi hanya sebentar ya. Bapak aja sekarang ya nggak terasa, tiba-tiba sekarang sudah 40 tahun lebih itu usia gitu ya. Padahal asa baru kemarin gitu ya. Nah, nanti kalian juga akan begitu, tiba-tiba sudah 40, sudah 50 gitu ya. Dan kemudian 60, 70 tiba-tiba meninggal. Makanya apapun yang kalian lakukan ya, ini ya, jangan sampai melupakan akhirat ya. Jadi tujuan kalian harus juga untuk akhirat ya. Kita belajar juga salah satunya untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat ya, supaya kehidupan di akhiratnya nanti kita bisa masuk surga ya. Karena kalau di surga kita bisa hidup selama-lamanya ya, dan tidak akan pernah meninggal lagi ya. Dan di surga nanti adalah hidup yang penuh dengan kenikmatan ya. Lanjut ayat berikutnya ya. Ini B keberapa? B kelima ya. B kelima ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Maka B yang kelima adalah beribadah dan berdoa ya, selalu beribadah dan berdoa ya. Nah, ini ya, beribadah apa? Beribadahnya apa? Ibadah itu adalah ada yang langsung horizontal kepada Allah ya, seperti sholat, baca Quran, kemudian zakat, puasa ya, saum, itu langsung ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi ibadah yang dengan sesama ya, ibadah yang horizontal. Tadi yang pertama vertikal ya, yang kedua horizontal, yaitu ibadah kepada sesama manusia ya, berbuat baik ya, kemudian tersenyum, kemudian membantu orang tua, kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, banyak ya. Jadi ini ya pelajarannya, agar kalian terus menjadikan aktivitas kalian sebagai beribadah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut sedikit lagi. Ayat ke Izin mau ke toilet. mau ke toilet, boleh lah. Sebentar lagi padahal ini ya. Ayat yang ketujuh, ayat ke-6 ya, ihdinas siratal mustaqim. Tadi ya, B5KB. Nah, ini yang ke-6-nya adalah konsisten. Konsisten dan komitmen ya, istiqomah ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya, supaya kita istiqomah ya, berada di jalan Islam ya, belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Nah, ini agak panjang tadi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Yaitu jalan yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, ini lihat di sini ada 3 ya. Ada yang telah diberi nikmat. Nah, ini yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian ada yang dimurkai oleh Allah, kemudian ada juga yang sesat ya.
Nah, makanya kita di ayat ke-7 ini ya pelajarannya adalah agar kita bercermin kepada sejarah, lihat sejarah gitu ya. Lihat sejarah siapa? Nah, lihat ya slide berikutnya. Ini adalah orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa saja orang yang telah diberikan nikmat? Yang pertama adalah para nabi ya. Kemudian yang kedua para siddiqin, kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh ya. Dan inilah teman yang paling baik ya, sebaik-baiknya teman. Maka kalian ya supaya hidup kalian banyak inspirasi ya, maka kalian bisa mendapatkan inspirasi kehidupan orang-orang yang soleh, kehidupan orang-orang terbaik dari sini ya, dari para sahabat Nabi, dari nabi-nabi ya, dan juga orang-orang soleh lainnya ya. Nah, lihat slide yang terakhir ya. Nah, kenapa harus nabi-nabi dan juga orang-orang soleh ya? Karena nah ini ya terakhir Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni ya, tsummal ladzina yalunahum ya. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, yaitu generasi yang di situ ada Nabi Muhammad. Maka itu adalah generasi yang paling baik ya. Dan di generasi inilah banyak orang yang masuk surga ya, nih di generasi ini. Di generasi Rasulullah dan para sahabatnya banyak orang yang masuk surga di sini. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu generasi setelah Rasulullah, yaitu generasi para sahabat. Para sahabat itu adalah yang pernah melihat Nabi Muhammad. Maka itu adalah generasi yang paling baik juga ya. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat yaitu tabi'id ya, tabi'id. Nah, itu ya makanya kita harus bercermin kepada sejarah ya, melihat bagaimana dulu kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka berislam ya, supaya kalian nanti bisa berislam dengan baik. Maka inilah contoh-contohnya ya. Itu dari para nabi, apalagi Nabi Muhammad dan kemudian para sahabatnya ya. Nah, baik, itu saja anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tugas kalian yang pertama adalah tadi ya menghafalkan terjemahnya. Ya, terjemah surat Al-Fatihah. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan coba cek ya, sudah hafal atau belum ya. Kemudian yang kedua, tadi hafalkan juga rumusnya ya, rumus pelajaran dari surat Al-Fatihah yaitu B5KB ya. Itu juga dihafalkan. Nanti slide-nya kita akan bagikan ya, atau bisa kalian lihat di video nanti yang akan ada di Google Site. Nah, terakhir Bapak akan umumkan yang harus remedial lagi sedikit ya. Nah, nanti jam 1 ya. Insya akan bertemu lagi dengan Bapak, akan gimit lagi sebentar. Kemudian nanti mengisi soal remedial ya. Siapa saja yang remedial? Ya, dicatat baik-baik ya. Didengarkan baik-baik. Kelas platinum dulu ya. Kelas platinum yang harus remedial siroh, yang nilai sirohnya masih kurang ya. Yang pertama Keno, diumumkan atau nanti di ini aja Pak, ditulis aja. Nanti aja Bapak tuliskan di grup ya, di grup level kelasnya ya. Siapa aja nanti yang nggak ada namanya jangan mengisi Google Form-nya ya, jangan ikut menjawab. Biar Bapaknya nggak sampai meriksa lagi ya. Nanti jam 1 ya, insya Allah ketemu lagi ya. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ya dengan surat Al-Fatihah ini kalian nanti semakin bisa menghayati ya. Karena kalian sering membaca Al-Fatihah ya. Jangan lupa tugasnya tadi yang pertama hafalkan terjemahnya. Kemudian hafalkan pelajarannya lewat rumus B5KB ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.